Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 7? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita akan memulai masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Setelah ini, Ustazah akan putar lagu nasional, nanti kalian harus menirukan lagu tersebut dan harus posisi berdiri dan harus posisi siap. Mengerti? Oke, kalian bersiap-siap dulu, Ustazah akan putar lagu nasional setelah ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai karakteristik daerah tempat tinggal. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai pemerintahan daerah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Jumlah penduduk di Indonesia kurang lebih 260 juta jiwa. Masyarakat Indonesia terdiri sekitar 300 suku bangsa, seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Cina, suku Dayak, suku Papua, dan masih banyak lagi. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi tetap satu, merupakan semboyan nasional Republik Indonesia. Semboyan ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu. Semboyan ini juga merupakan pegangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, berikut ini merupakan unsur terbentuknya suatu negara. Setiap negara harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan juga harus adanya pengakuan dari negara lain. Nah, sekarang kita masuk ke asas-asas otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Nah, di sini kita mengenal ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Apa itu asas desentralisasi? Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya. Misalnya, sebagai contoh, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan peraturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan lain-lain.
Contoh yang kedua, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Nah, contoh yang ketiga, misalnya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas yang terkait. Nah, kemudian contoh yang keempat nih, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan upah minimum di daerah tersebut. Nah, itu adalah contoh dari asas-asas desentralisasi, di mana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya di daerah sendiri. Kemudian, ini adalah pengertian asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang bersifat administratif kepada pemerintah daerah. Nah, contohnya, Kementerian Keuangan menyediakan kantor pelayanan pajak untuk mendata pajak negara di daerah tersebut. Jadi, hal ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat untuk mempermudah dalam mengontrol masalah administrasi di daerah tersebut. Nah, sekarang yang ketiga adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Misalnya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat atau pemerintahan daerah provinsi kepada pemerintah kota atau kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Nah, ini merupakan peta Indonesia. Coba kita cermati. Indonesia memiliki 34 provinsi dan juga 514 kabupaten dan kota. Setiap provinsi akan dipimpin oleh satu orang gubernur. Dan di setiap kabupaten atau kota akan dipimpin oleh satu orang bupati atau wali kota. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki hak. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola kekayaan daerah. Yang keempat, memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing. Nah, jika pemerintah daerah memiliki hak, pemerintah daerah tentunya juga mempunyai kewajiban. Apa saja kewajiban itu? Yang pertama, pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, melindungi masyarakat dengan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. Nah, otonomi daerah di Indonesia sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 dan telah banyak memperlihatkan hasil yang positif. Apa saja hasilnya? Yang pertama, makin giatnya pembangunan di daerah tersebut. Yang kedua, dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang ketiga, terjadinya pemerataan sumber daya alam di daerah tersebut karena dengan adanya sistem otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Yang ketiga, yang keempat, meningkatnya pendapatan di daerah tersebut. Nah, cukup untuk pembahasan video untuk hari ini. Jangan lupa belajar ya, dan jangan lupa untuk menjawab soal-soal yang Ustazah berikan. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa memahami materi dengan baik belum? Ustazah harap kalian bisa memahami dengan benar materi yang baru saja Ustazah sampaikan ke kalian. Setelah penayangan video ini, Ustazah akan memberikan kalian soal. Mekanisme pengerjaannya sama. Setelah kalian mengerjakan, kalian bisa kumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, nanti batas pengumpulannya seperti biasa, jam 4 sore. Ustazah rasa cukup untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, jangan tinggalkan sholat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.